Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bardin Kafi dari kelompok 2 peserta Latsar Angkatan 35. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai membangun budaya kerja berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai ASN di unit kerja. Unit kerja saya sendiri yaitu di Stasiun Meteorologi kelas 3 Utarom, Kaimana, Papua Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai membangun budaya kerja berakhlak dalam melaksanakan tugas ASN di unit kerja. Pertama adalah kata pengantar. Kata pengantar yaitu selamat datang di video saya. Budaya kerja berakhlak adalah fondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Kemudian berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompetitif, harmonis, loyal, dan adaptif. Di sini berikut adalah kata pengantar upaya untuk dalam membangun budaya kerja berakhlak di unit kerja kami. Selanjutnya adalah sosialisasi dan pendidikan nilai-nilai berakhlak. Di Stasiun Meteorologi Utarom Kaimana melakukan pelatihan workshop rutin tentang nilai-nilai berakhlak, kampanye internal melalui poster, email, dan media sosial. Contohnya untuk poster itu sebagai berikut yang di sebelah kiri. Berikut adalah poster yang saya buat. Kami mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin serta melakukan kampanye internal yang mengingatkan seluruh pegawai tentang pentingnya nilai-nilai berakhlak. Pentingnya nilai-nilai berakhlak saya sampaikan melalui poster, yaitu yang pertama adalah berorientasi, akuntabel dan kompetitif, loyal dan harmonis, adaptif dan kolaboratif. Ketiga, selanjutnya pemimpin yang menjadi teladan. Berikut adalah pemimpin menjadi contoh dalam penilaian atau menerapkan nilai-nilai berakhlak. Mentorship, pemimpin memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif seperti gambar berikut. Berikut adalah saya sedang diberikan arahan atau pembelajaran dari mentor saya, yaitu kasmet saya sendiri atau kepala UPT, Bapak James Frederick. Dia memberikan pengarahan secara langsung untuk menjadi contoh pemimpin yang teladan. Berikut Bapak James Frederick adalah pemimpin kami yang menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dan bertindak sebagai mentor bagi staf. Selanjutnya, pengintegrasian nilai dalam proses kerja. Dalam pengintegrasian nilai dalam proses kerja, yang pertama dilakukan adalah menyusun atau merevisi SOP yang mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, menambahkan indikator nilai-nilai berakhlak dalam sistem penilaian kinerja. Kami mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam SOP dan sistem penilaian kerja pegawai kami. Ya, contohnya itu adalah kita melakukan penilaian bulanan yang dilakukan secara rutin dan ada evaluasi juga untuk penilaian kita yang dilakukan setiap bulan di Stamet Utarom Kaimana. Penilaiannya itu bisa berupa penghargaan kalau ketika penilaiannya baik, dan ketika penilaiannya kurang dari batasan maka akan mendapatkan berupa teguran atau SP, karena visi misi dari Stamet kami adalah menerapkan atau mengedepankan nilai-nilai berakhlak dalam sistem pekerjaan atau operasional.
selanjutnya adalah penghargaan dan pengakuan. Dalam setiap kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan dan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa, maka pemimpin kami itu memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan bahwa perilaku pegawai tersebut sudah sangat berakhlak. Ada pengakuan atau penghargaan tersebut diakui melalui acara atau platform untuk buat publik, seperti memberikan sertifikat atau mempromosikan. Selanjutnya adalah fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung. Ciptakan lingkungan kerja yang harmonis, positif, dan menyediakan fasilitas pelatihan dan pengembangan kompetensi. Di stasiun Kaimana, fasilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis menurut pribadi saya sendiri itu sudah sangat cukup baik, karena kami di sini sangat nyaman dalam bekerja dan lingkungan kerjanya itu menghasilkan hal-hal yang positif dan sesama pegawai itu menjalin hubungan yang harmonis. Terus kemudian untuk mengembangkan kompetensi, kami dapat menggunakan fasilitas kantor ya, seperti dari mulai internet, seperti dari PC. Apabila PC kami tidak mendukung, maka kantor akan menyediakan untuk pengembangan kompetensi kami, seperti saat sedang diklat atau sedang melakukan workshop, maka itu akan didukung oleh kantor kami. Selanjutnya monitoring dan evaluasi. Survei dan umpan balik rutin untuk evaluasi penerapan nilai-nilai berakhlak, kemudian audit internal untuk memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai berakhlak. Monitoring yang dilakukan adalah monitoring secara langsung yang dilakukan oleh Bapak Dimas Frederick sebagai UPT. Dia melakukan monitoring secara langsung kepada setiap pegawai yang sedang berdinas. Surveinya itu beliau akan menilai setiap pegawai yang melakukan operasional yang sesuai dengan nilai-nilai penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian ketika setiap bulan akan dilakukan audit untuk memberikan hasil penilaian kami, apakah sudah baik atau belum. Kesimpulan dari atas adalah upaya untuk membangun budaya kerja berakhlak. Yang dilakukan pertama adalah sosialisasi dan pendidikan nilai berakhlak. Yang kedua, kita mencontoh pemimpin yang menjadi teladan kita. Terus selanjutnya pengintegrasian nilai dalam proses pekerjaan atau kerja, penghargaan dan pengakuan, fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung, monitoring dan evaluasi. Dengan upaya-upaya berikut, ini diharapkan budaya berakhlak dapat terinternalisasi dengan baik, memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN di unit kerja. Terima kasih. Berikut sedikit informasi yang saya pahami mengenai ASN berakhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.